sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian model pengambilan keputusan. Model adalah suatu proses perencanaan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika diperlukan. Sedangkan pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan model secara cepat dan tepat. Ada berbagai macam model dalam pengambilan keputusan, diantaranya yang pertama model rasional atau metode rasional, yaitu memusatkan perhatian pada pengembangan pola pengambilan keputusan yang ideal secara universal. Model ini menitik beratkan perhatian pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. Artinya, keputusan dibuat untuk memenuhi maksud dari pengambilan keputusan. Model ini juga didasarkan atas teori ekonomi yang memandang tiap individu tahu berbagai macam alternatif dan konsekuensi pada situasi tertentu. Pengambilan keputusan melalui pendekatan rasional juga menggunakan logika yang terpola. Proses pengambilan keputusan secara rasional memiliki berbagai tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah, kemudian diidentifikasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari kriteria tersebut diberi penetapan prioritas. Dari sini kita bisa melakukan pengembangan keputusan yang akan diambil. Masing-masing dari alternatif yang akan dipilih itu harus yang terbaik supaya memberi hasil yang maksimal dan juga optimal. Lalu yang kedua ada model incremental. Menurut Simon, tidak benar semua orang itu berperilaku secara rasional sebagaimana dinyatakan dalam konsep manusia ekonomi. Karena itu, yang valid adalah konsep manusia administrasi. Konsep manusia administrasi menjelaskan bahwa pemimpin umumnya tidak memperoleh informasi yang lengkap dan oleh karenanya sangat jarang memperoleh pilihan-pilihan yang bernilai tinggi. Manusia administrasi cukup memuaskan diri dengan memilih satu alternatif yang cukup baik. Oleh karena itu, manusia administrasi menggunakan strategi disjointed incrementalism sebagai model pembuatan keputusan yang baik. Nah, model incremental ini mencerminkan suatu model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dan oleh karena itu, model ini digunakan pada umumnya oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Model incremental ini merupakan kritik dan perbaikan terhadap model rasional, komprehensif. Lalu yang ketiga ada model agregatif. Model agregatif juga disebut metode agregatif. Seringkali model ini dimanfaatkan konsultan dan tim staf yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik. Lalu yang keempat ada model keranjang sampah. Nah, model ini menolak model rasional, bahkan rasional incremental yang sederhana sekalipun. Model ini lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang model-model pengambilan keputusan. Model-model pengambilan keputusan yang kelima yaitu model pengamatan terpadu. Model pengamatan terpadu ini merupakan usaha untuk menghindari tingkat rasionalitas tinggi yang dituntut oleh model optimis. Model pengamatan terpadu ini bahwa setiap kali seseorang pengambilan keputusan menghadapi dilema dalam suatu langkah tertentu, dan model ini juga suatu keputusan pendahulu harus dibuat tentang sejauh mana sarana dan prasarana organisasi yaitu digunakan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka model pengamatan ini juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pengambilan keputusan tersebut. Yang keenam yaitu model optimasi. Model ini adalah bahwa model ini merupakan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dan organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Nah, sikap pengambilan keputusan ini dengan cara norma-norma kebijaksanaan, organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil yang kita capai. Nah, yang ketujuh yaitu model satisfying. Model ini merupakan pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memilih kriteria
pengambilan keputusan minimal. Nah, dengan ini berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu model yang ke-8, model heuritis. Model ini merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang pengambilan keputusan dengan berperan seseorang yang faktor-faktor eksternalnya itu mempengaruhi gitu. Nah, terus model ini juga merupakan seseorang pengambilan keputusan lebih mendasarkan pada konsep-konsep yang dimilikinya berdasarkan persepsi-persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapinya. Yang ke-9 yaitu model pengambilan keputusan perilaku. Model ini didasarkan pada seberapa jauh keputusan itu dapat memberikan kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas konseptual dan rasionalitas respektif. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Yang ke-10, model pengambilan keputusan Carnegie. Model ini lebih mengakui akan kepuasan, keterbatasan rasionalitas, dan koalisi organisasi. Menggambarkan pengambilan keputusan yang berlangsung di lingkungan yang tidak pasti, di mana informasi yang sulit didapat, data yang tidak utuh, dan seringkali bersifat ganda. Yang ke-11, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Setiap pimpinan organisasi memiliki tugas dan wewenang dalam mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang ke-12, pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data. Artinya bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada fakta atau data-data yang relevan, sehingga menghasilkan keputusan yang baik dan sehat. Yang ke-13, model pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Sebagaimana kata pepatah, pengalaman adalah guru yang baik. Maka dapat dikatakan, pengalaman menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman menjadi sangat bermanfaat sebagai pengetahuan praktis dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu jenis pengambilan keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram ialah suatu tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Karena masalah yang hendak dipecahkan bersifat teknis, yaitu berupa prosedur dan langkah-langkah yang perlu ditempuh, telah dituangkan dalam buku pedoman. Meskipun sifatnya repetitif dan rutin, tidak berarti bahwa pengambilan keputusan terprogram dilaksanakan semata-mata berdasarkan metode-metode yang bersifat tradisional. Dan yang kedua, jenis keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ialah keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi rumit dan atau baru dan belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang tidak terprogram menuntut daya nalar yang tinggi digabungkan dengan tindakan yang sifatnya adaptif. Dan menurut Siagian, teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategi adalah: yang pertama, teknik sumbangan saran; yang kedua, sinetik; yang ketiga, konsensus; yang keempat, Delphi; yang kelima, fish blowing; yang keenam, interaksi didaktik; yang ketujuh, tawar-menawar kolektif; dan yang terakhir, pemecahan masalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saris Nawati, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah pengambilan keputusan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan model dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu di mana seorang pemimpin organisasi harus menaati peraturan yang ada, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri tetapi harus mementingkan kepentingan bersama. Sebelum
pengambilan keputusan diambil, seorang pemimpin organisasi harus mengetahui berbagai macam aspek yang ada dan juga harus menerima apabila ada dampak dan dari pengambilan keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan biasanya dibutuhkan sebuah model yang dapat membantu untuk mempermudah prosesnya. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satupun model yang cocok digunakan untuk mengatasi semua jenis situasi permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Karena itu, kemahiran yang perlu dikembangkan oleh para pengambil keputusan ialah memilih secara tepat satu atau banyak gabungan dari beberapa model dan menyesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Terus, biasanya dalam mengambil keputusan digunakan model yang sederhana. Mengapa menggunakan model yang sederhana? Alasannya adalah keputusan cenderung memilih model yang sederhana dan rasional karena mereka tidak harus mempertimbangkan berbagai faktor dari internal, terutama nilai-nilai organisasi yang dianut dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, jadi pemilihan model dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, ada berikut langkah-langkah yang akan kita pahami. Yang pertama itu konsep dasar dalam pengambilan keputusan, yang kedua itu tujuan dan faktor dalam pengambilan keputusan, yang ketiga itu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang keempat itu model-model dalam pengambilan keputusan, yang terakhir atau yang kelima itu mempertimbangkan berbagai akibat yang akan muncul apabila kita mengambil sebuah keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses interaksi antara input-input sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala internal, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah lainnya. Dalam mengambil keputusan sangat diperlukan model untuk mempercepat suatu proses pengambilan keputusan. Model adalah suatu percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika diperlukan. Model dalam klasifikasinya terdapat berbagai macam. Model sangat diperlukan untuk membantu dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.